Nama budaya. Perkenalkan, nama saya Selin Oleta, NIM 201501054. Saya dari Fakultas Farmasi, Program Studi S1 Farmasi, Universitas Sumatera Utara, dari kelas A. Di sini saya bersama dengan keluarga saya akan membuat video mengenai implementasi Pancasila dan Pancadharma dalam ajaran agama Buddha. Selamat menyaksikan. Suatu perbuatan dapat dikatakan membunuh atau pembunuhan bila 5 faktor yang mendasari perbuatan itu terpenuhi. Yang pertama, adanya makhluk hidup. Yang kedua, menyadari bahwa makhluk itu masih hidup. Yang ketiga, berkehendak untuk membunuhnya. Yang keempat, melakukan usaha membunuhnya. Yang kelima, makhluk itu mati akibat pembunuhan. Akibat dari perbuatan membunuh. Suatu pembunuhan, apapun alasannya, akan memberi akibat buruk bagi pelakunya. Seorang pembunuh akan menanggung akibat perbuatan buruknya berupa 1. Lahir kembali dalam keadaan cacat. 2. Berwajah dan perawakan tubuh yang jelek. 3. Berbadan lemah dan berpenyakitan. 4. Idiot, penakut, dan senantiasa diselimuti perasaan cemas. 5. Dibenci, dimusuhi orang, serta tak berkawan. 6. Dipisahkan dari orang yang disayangi. 7. Berusia pendek atau terbunuh oleh berbagai sebab. Suatu perbuatan dapat dikatakan pencurian atau mencuri apabila 5 faktor yang mendasari perbuatan itu terpenuhi. Yang pertama, adanya barang benda milik orang lain. Yang kedua, mengetahui barang benda itu ada pemiliknya. Yang ketiga, berkehendak mengambilnya. Yang keempat, berusaha mengambilnya. Yang kelima, berhasil mengambil melalui usaha itu. Akibat dari perbuatan mencuri. Yang pertama, dilahirkan kembali dalam kemiskinan. Yang kedua, tidak mempunyai banyak harta benda dalam penghidupan sekarang. Yang ketiga, menderita kelaparan. Yang keempat, tidak berhasil memperoleh apa yang diinginkan. Yang kelima, menderita kerugian atau kebangkrutan dalam usahanya. Yang keenam, sering ditipu atau harta bendanya ludes karena bencana. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan asusila apabila faktor yang mendasari hal itu terpenuhi. Yang pertama, adanya objek. Yang kedua, mempunyai kehendak. Yang ketiga, usaha, upaya untuk berbuat asusila. Yang keempat, berhasil melakukannya. Akibat dari perbuatan asusila. Yang pertama, mempunyai banyak musuh, dibenci. Yang kedua, terlahir kembali sebagai waria. Yang ketiga, mempunyai kelainan jiwa, senantiasa gelisah. Yang keempat, gagal bercinta atau sukar mendapat jodoh, dipisahkan dari orang yang dicintai. Yang kelima, tidak mendapat kebahagiaan berumah tangga. Ucapan dikatakan suatu pendustaan atau berbohong bila 4 faktor yang mendasarinya terpenuhi. Yang pertama, ada objek. Yang kedua, mempunyai kehendak untuk berdusta. Yang ketiga, berusaha berdusta. Yang keempat, orang lain mempercayai kata-katanya. Akibat dari perbuatan berbohong. Yang pertama, mulut berbau busuk, berbicara tidak jelas. Yang kedua, perkataannya tidak dipercayai. Yang ketiga, menjadi celaan para bijaksana. Yang keempat, sering bertikai, hidup jauh dari kerukunan. Yang kelima, mudah sakit hati atau tersinggung oleh ucapan orang lain. Yang keenam, terjauhkan dari kebenaran, tidak mempunyai kebijaksanaan luhur. Faktor-faktor yang mendasari perbuatan yang dapat menyebabkan terlanggarnya sila kelima yaitu: yang pertama, adanya makanan, minuman yang dikategorikan memabukkan. Yang kedua, mempunyai keinginan untuk mengkonsumsi. Yang ketiga, muncul usaha untuk mengkonsumsi. Yang keempat, meminumnya lewat batas tenggorokan. Akibat pemabukan. Yang pertama, terlahir kembali sebagai orang yang terganggu ingatannya. Yang kedua, tingkat kesadarannya rendah. Yang ketiga, tidak mempunyai kecerdasan pengetahuan. Yang keempat, ceroboh, pikun, malas, tidak dipercayai oleh masyarakat. Yang kelima, sulit mencari mata pencaharian. Metta karuna. Metta artinya cinta kasih dan karuna adalah welas asih. Dalam Pancadharma, metta karuna artinya perasaan cinta kasih dan welas asih yang terwujud melalui suatu keinginan untuk membantu makhluk lain mencapai kebahagiaan seperti yang diharapkan oleh diri kita sendiri. Dengan adanya cinta kasih dan welas asih, kebahagiaan, kedamaian, dan keharmonisan manusia bertambah. Dunia menjadi lebih baik, lebih mulia, dan lebih suci.
sama jiwa, yaitu mata pencaharian benar. Bermata pencaharian benar berarti memiliki mata pencaharian atau pekerjaan yang dilakukan dengan tidak merugikan diri sendiri maupun makhluk lain. Santuti yaitu memiliki perasaan puas terhadap apa yang kita miliki. Santuti dibedakan menjadi dua, yaitu satu sadara santuti yang artinya perasaan puas memiliki satu istri. Dua patiwati yaitu rasa setia kepada satu suami. Saca yaitu kebenaran atau kejujuran yang diwujudkan sebagai kemurnian hati. Kebenaran dan kejujuran dapat diwujudkan dalam tindakan, pikiran, ucapan, dan badan jasmani. Sati Sampajana, kesadaran dan pengertian benar. Dalam hubungannya dengan pelaksanaan sila, Sati Sampajana ini sering diartikan sebagai kewaspadaan. Kewaspadaan dibagi menjadi 1. Kewaspadaan dalam hal makanan dan minuman, 2. Kewaspadaan dalam hal pekerjaan, 3. Kewaspadaan dalam hal bertingkah laku, 4. Kewaspadaan terhadap hakikat hidup dan kehidupan. Sekian video dari saya bersama dengan keluarga saya mengenai implementasi Pancasila dan Pancadharma dalam ajaran agama Buddha. Saya berharap melalui video ini dapat memberi manfaat bagi teman-teman semua, serta memberi pengetahuan yang lebih mengenai ajaran agama Buddha. Jikalau teman-teman berkenan, saya berharap bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Sekian dari saya, terima kasih. Namo Buddhaya.